Selamat bertemu kembali di Wimar Show di stasiun kesayangan Anda. Kira-kira seminggu yang lalu kami mengundang tamu kita sekarang, Bapak Hota Sinababan, ke studio untuk membicarakan kasus pengadilan yang sedang diperjuangkan pada saat-saat terakhirnya. Bahkan hari itu akan diputuskan apakah beliau itu bersalah atau tidak. Keputusannya keluar dan dinyatakan tidak bersalah sebagaimana semua fakta menunjukkan. Jadi kami sangat gembira, tapi jadinya kami tidak bisa menyiarkan rekaman wawancara waktu itu karena ingin dilengkapi hari ini, saat ini dengan keputusan yang dinyatakan tidak bersalah. Itu mengandung konotasi ada bersalah, sebetulnya innocent begitu, bebas dari semua tuduhan ya. Tidak semua dakwaan tidak terbukti. Semua dakwaan tidak terbukti. Saya kebetulan, saya bukan hakim, bukan orang hukum, tapi saya tidak ragu-ragu untuk menduga hasil yang baik itu. Karena saya mengenal Pak Hota Sinababan sebagai orang yang sangat tegar dan bersikap baik pada waktu terjadi aksi-aksi transisi pemerintahan di tahun 99-2000. Beliau waktu itu seorang profesional, mungkin di GE waktu itu ya. Di GE yang kemudian jadi CEO malah di situ. Dan bersama dengan profesional lain, sempat terjun kepada aksi-aksi di jalan, bukan demo tapi mengutarakan suaranya, berorasi. Saya ingat di gedung Bursa bersama dengan Faisal Basri, dengan orang-orang yang baik itu. Lama saya tidak kontak dengan Pak Hota Sinababan, kemudian saya dengar beliau jadi Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines. Terus kasus ini menyangkut kedudukan Anda sebagai dirut. Jadi tadinya tuduhannya apa begitu? Oh ya. Jadi saya menjadi dirut Merpati sampai 2008. Kejadian ini tahun 2006, di mana Merpati punya perjanjian sewa menyewa pesawat dengan perusahaan Amerika Lessor, TALG. Jadi bagian daripada bisnis yang lazim menaruh deposit tanda jadi. Nah, deposit ini ditaruh di law firm. Karena pesawat tidak diserahkan pada waktunya, kami minta uangnya kembali. Tidak ada pesawatnya atau terlambat? Terlambat, artinya gini, mundur terus. Oke. Ya, sudah dijanjikan tapi mundur terus. Kita nggak sabar, udah lewat sebulan, kembalilah uang itu. Mereka tidak menanggapi. Terus setelah delivery pesawat yang kedua, jadwal yang kedua mundur juga. Yang pertama sudah mundur, yang kedua mundur. Kita langsung masuk pengadilan di Washington DC. Menuntut mereka, law firm itu. Menuntut mereka dan law firmnya kembalikan uang itu, deposit. Mereka masih nganggap enteng. Begitu hakim di Washington DC memenangkan kita, kaget mereka. Nah, dari situ kita kejar terus ya, collection. Mereka selalu pakai cara mengelak ya. Biasalah di Amerika ini pakai law firm dan law firm. Ya. Dan kami juga heran karena kedua orang ini sebenarnya nggak sembarangan. Yang satu ex bankir, yang satu profesor George Mason University lagi. Jadi nggak sembarangan di Alexandria, Virginia ya. Iya, dan mereka kan mengerti hukum. Sampai waktu kita mengejar itu dibantu oleh kejaksaan. Jadi menariknya tahun 2008 kejaksaan itu bersikap bahwa ini perkara perdata, mereka one prestasi. Dan kejaksaan ikut membantu mengejar ke Amerika. Oh, kejaksaan RI maksudnya? Iya, kejaksaan RI. Nah, bahwa belakangan kejaksaan RI tahun 2011, 3 tahun kemudian mempidanakan kita, itulah yang heran. Nah, aneh, jadi uangnya kan sudah kembali? Hanya kecil, sebagian kecil, tapi terus dikejar. Nah, oleh karena mereka tidak punya itikat baik, makanya atas saran kejaksaan juga, jaksa waktu itu, kejaksaan kita, pidanakan nih orang. Nah, proses untuk mempidanakan lama. Kemudian saya itu sudah tidak di Merpati lagi, ya karena banyak kesibukan yang lain, mungkin direksi yang berikut tidak mengejar uang itu. Oh, jadi Anda sempat berhenti dari Merpati waktu itu? Nah, setelah berhenti dari Merpati kan, direksi setelah kami kan mencoba mengejar, tapi kan memang tidak intensif. Sampai akhirnya Kejaksaan Agung Amerika bahkan, yang mempidanakan profesor ini. Atas 5 dakwaan. Ini mengenai kasus Merpati, penggelapan, penipuan dan seterusnya. Setelah mereka melakukan penyidikan sendiri. Jadi FBI melakukan penyelidikan sendiri dan mereka yang mempidanakan orang Profesor John Cooper ini, namanya John Cooper.
Jadi ini menarik kasusnya, di mana pemerintah Amerika Serikat serius dan menganggap bahwa mereka bersalah dan uangnya di mereka, jadi tidak ada yang aliran uang ke Merpati ke kami secara pribadi atau perusahaan. Mereka sudah akui, mereka pegang, tapi pemerintah Amerika terus mempidanakan. Tetapi kok malah kejaksaan kita mempidanakan kita yang jadi korban. Tuduhan formalnya jadi apa terhadap Pak Hotasi? Tuduhannya adalah kami menempatkan deposit itu menguntungkan orang, memperkaya orang lain, menguntungkan orang lain, ada perbuatan melawan hukum karena dianggap prosedur tidak dilalui, bahwa rencana pesawat itu di luar rencana kerja anggaran, RKA, kemudian merugikan negara. Oke, kita lanjutkan setelah break ini, Pak Hotasi, dan para penonton Wimar Show juga kami mohon untuk tetap nonton setelah break ini.